warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami tentang teori-teori pembelajaran. Akan menjelaskan tentang peranan teori dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, baik formal, informal maupun non-formal, teori pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, teori pembelajaran akan menemukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai tentang teori pembelajaran. Adapun aspek-aspeknya, yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua efektif, yang ketiga psikomotor. Materi teori belajar behavioristik. Pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik: yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar siswa. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapat pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak semua pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang lebih efektif. Selanjutnya, prinsip aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa akan merespon secara pasif. Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran siswa. Siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan. Guru perlu menyiapkan dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagai yang telah diterapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan.
Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Dari segi positif, pembelajaran kognitivistik ini yaitu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan juga mandiri. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan kepada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Dan yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang telah diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan setidaknya ada tiga teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme ini, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Branner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori pembelajaran kognitif dari ketiga macam teori di atas jelas masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Namun, secara umum teori kognitivisme ini lebih mengarah kepada bagaimana memahami struktur kognitif siswa, dan tidaklah mudah dengan memahami struktur kognitif siswa. Maka, dengan tepat pelajaran bahasa yang disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Yaitu teori humanistik. Baiklah, yang A, pengertian teori humanistik. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajarnya. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Yang B, karakteristik teori humanistik, yaitu ada mementingkan manusia sebagai pribadi, mementingkan peran kognitif dan afektif, mengutamakan insight. Dan C, prinsip teori belajar humanistik. A, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. B, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Selanjutnya yang B, implementasi terhadap pembelajaran. A, memberikan perhatian dan motivasi.
B. Memahami karakteristik siswa. C. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Ya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik itu sendiri. Kelebihannya itu dia bersifat pembentukan kepribadian. Siswa juga merasa senang dalam belajar. Terjadinya perubahan pola pikir pada anak. Yaitu model pembelajaran konstruktivistik, yang dimana model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal. Yang kedua yaitu lewat pembelajaran konstruktivistik ini, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Ide sentral teori konstruktivistik menyebutkan bahwa proses belajar merupakan proses mengonstruksikan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, terdapat dua pandangan konstruktivistik, yaitu konstruktivistik ini kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget dan konstruktivistik sosial dari Vygotsky. Perbedaan kedua teori tersebut terletak pada penekanan pada proses konstruksi dan peran agen pemenuhannya.